Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil proyek yang sudah kami didiskusikan bersama kelompok. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kayana Elveta Husna dengan NIM 3 digit terakhir 179, ada Rizka dengan NIM 3 digit terakhir 181, ada saya sendiri Vina Lestari dengan NIM 3 digit terakhir 184, dan ada Lainatus Sarifatul Laili dengan NIM 3 digit terakhir 203. Baik, jadi di sini ada soal asli dari bukunya. Sumber bukunya itu dari Stanford University. Lalu ini ada QR code untuk mengakses ke bukunya, sumber bukunya. Baik, untuk soal modifikasinya yaitu minimize 2x1 plus 3x2 plus 2x3 plus 2x4 subject to x1 plus 2x2 plus x3 plus 2x4 sama dengan 3, x1 ditambah x2 ditambah 2, x3 ditambah 4x4 sama dengan 5. Soalnya yang A, selesaikan soal primal di atas dengan simplex. B, selesaikan dual dari selesaian primal. C, selesaikan dual dengan simplex. D, selesaikan primal dengan pom QM. E, bandingkan penyelesaian A dan D. F, selesaikan dual dengan pom QN. G, bandingkan penyelesaian B, C, dan E. Untuk pembahasan yang A yaitu metode simplex, bentuk simplexnya yaitu min 2x1 plus 3x2 plus 2x3 plus 2x4 HM x1 plus 2x2 plus x3 plus 2x4 kurang dari sama dengan 3, x1 plus 2x2 plus x3 plus 2x4 lebih dari sama dengan 3, x1 plus x2 plus 2x3 plus 4x4 kurang dari sama dengan 5, x1 ditambah x2 ditambah 2x3 ditambah 4x4 lebih dari sama dengan 5, XI lebih dari sama dengan 0, I sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Langkah yang pertama yaitu tambahkan variabel slide. Min Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2 ditambah 2x3 ditambah 2x4 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3 dikurangi MA1 dikurangi MA2 ditambah 0s4. HM x1 plus 2x2 plus x3 plus 2x4 plus s1 sama dengan 3, x1 ditambah 2x2 ditambah x3 ditambah 2x4 dikurangi s2 plus a1 sama dengan 3, x1 ditambah x2 ditambah 2x3 ditambah 4x4 ditambah s3 sama dengan 5, x1 ditambah x2 ditambah 2x3 ditambah 4x4 min S4 plus A2 sama dengan 5, X1, X2, X3, X4, S1, S2, A1, A2, S3, S4 lebih dari sama dengan 0. Langkah yang kedua yaitu membuat tabel matriksnya. X1, 1, 1, 1, 1, X2, 2, 2, 1, 1, X3, 1, 1, 2, 2, X4, 2, 2, 4, 4, S1, 1, 0, 0, 0, S2 0, negatif 1, 0, 0, S3 0, 0, 1, 0, S4 0, 0, 0, negatif 1, A1 0, 1, 0, 0, A2 0, 0, 0, 1. Lalu langkah berikutnya yaitu membuat tabel awal. Berikut tampilan tabel awalnya. Lalu CJ-nya itu 0, negatif 2, negatif 3, negatif 2, negatif 2, 0, 0, 0, 0, min M, min M. CD-nya 0, negatif M, 0, negatif M. FTB-nya S1, A1, S3, A2. Q-nya 3355, X1-nya 1111, X2-nya 2211, X3-nya 1122, X4-nya 2244, S1-nya 1000, S2-nya 0, negatif 1, 00, S3-nya 0010, S4-nya 000, negatif 1, A1-nya 0100, A2-nya 0001. Lalu setelah itu kita mencari nilai ZJ-nya dengan cara mengalihkan elemen kolom dan elemen basis. Setelah itu dijumlahkan 3 dikali 0 ditambah 3 dikali negatif M ditambah 5 dikali 0 ditambah 5 dikali negatif M itu menghasilkan min 8M. Begitu seterusnya hingga ZJ-nya itu diketahui negatif 8M, negatif 2M, negatif 3M, negatif 3M, negatif 6M, 0M, 0M, negatif M, negatif M. Lalu setelah mengetahui nilai ZJ-nya, kita kurangkan dengan CJ. Jadi CJ dikurangi dengan CJ. Hasilnya yaitu negatif 8M, 2 min 2M, 3 min 3M, 2 min 3M, 2 min 6M, 0M, 0M, 0M. Setelah mengetahui nilai ZJ min CJ-nya, kita pilih yang paling negatif di antara semua nilainya, yaitu terdapat di 2 min 6M. Nah, jadi karena ini yang paling negatif, jadi kolom ini kita jadikan kolom kunci. Setelah mengetahui kolom kuncinya,
Ini kita pergunakan untuk mencari nilai P ini. Jadi kolom kunci ini dibagi dengan nilai Q ini. Jadi 3/2 itu sama dengan 1,5, 3/2 sama dengan 1,5, 5/4 sama dengan 1/4, 5/4 sama dengan 1/4. Nah, setelah diketahui nilai P-nya ini, kita cari nilai positif yang paling kecil. Ada dua, yaitu 1/4 di S3 dan 1/4 di A2. Kita pilih yang di A2, berarti baris A2 ini kita jadikan baris kunci. Nah, karena tadi kolom kuncinya di sini dan baris kuncinya di sini, maka di perpotongan ini kita sebut dengan elemen kunci. Jadi elemen kuncinya itu sama dengan 4. Langkah keempat yaitu transformasi baris kunci. Ini baris kuncinya 5/4, 1/4, 1/4, 2/4, 4/4, 0/4, 0/4, 0/4, negatif 1/4, 0/4, 1/4 itu menjadi 1,25, 0,25, 0,25, 0,5, 1, 0, 0, negatif 0,25, 0, 0,25. Langkah berikutnya yaitu transformasi baris lain. Ini baris lain pada baris satunya menghasilkan 0,5, 0,5, 1,5, 0, 0, 1, 0, 0, 0,5, 0, negatif 0,5. Ini transformasi baris lain baris duanya itu menghasilkan 0,5, 0,5, 1,5, 0, 0, 0, negatif 1, 0, 0,5, 1, negatif 0,5. Ini pada transformasi baris lain pada baris ketiga itu menghasilkan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Nah, ini iterasi keduanya. Sama seperti tadi kita mencari ZJ-nya, lalu mencari kolom kuncinya, mencari nilai P, baris kunci dan elemen kuncinya, lalu mau menghasilkan baris kuncinya itu ini. Jadi transformasi baris kuncinya itu ini, itu menjadi 0,5 per 1,5, 0,5 per 1,5, 1,5 per 1,5, 0 per 1,5, 0 per 1,5, 0 per 1,5, negatif 1 per 1,5, 0 per 1,5, 0,5 per 1,5, 1 per 1,5, negatif 0,5 per 1,5 itu menjadi 0,33, 0,33, 1, 0, 0, 0, negatif 0,667, 0, 0,333, 0,667, negatif 0,33. Lalu transformasi baris lainnya itu ini, transformasi baris lain pada baris 1 itu menjadi 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, negatif 1, 0. Ini pada transformasi baris lain di baris ketiga, itu karena kolom kunci di baris ketiga, di baris S3 yang lama sama dengan 0, maka nilainya tetap sama atau tidak berubah. Jadi di baris baru pada S3-nya itu menjadi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, negatif 1. Lalu ini transformasi baris lain pada baris keempat, ini baris keempatnya. Lalu menghasilkan 7/6, 1/6, 0, setengah, 1, 0, 1/6, 0, negatif 1/3, negatif 1/6, 1/3. Ini pada iterasi ketiganya sama, mencari CJ-nya, mencari ZJ min CJ, mencari kolom kunci, mencari nilai P dan baris kunci lalu elemen kuncinya. Ini transformasi, ini baris kuncinya, lalu transformasi baris kuncinya yaitu 0 per 1, 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 1 per 1, 1 per 1, 0 per 1, negatif 1 per 1 itu menjadi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, negatif 1. Ini untuk transformasi baris lain pada baris pertamanya itu menghasilkan 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, negatif 1, 0. Pada baris keduanya itu menghasilkan 0,3333, 0,3333, 1, 0, 0, 0, negatif 0,667, negatif 0,333, 0,667, 0. Ini transformasi baris lain pada baris keempatnya itu menghasilkan 1,1667, 0,1667, 0, 0,510, 0,6667, 0,3333, 0, negatif 0,6667, 0. Ini tabel optimalnya. Jadi untuk kesimpulannya, program optimal karena semua ZJ min CJ lebih dari sama dengan 0. Untuk semua J, maka X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0,33, X3 sama dengan 0, X4 sama dengan 1,16. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal yang B, yaitu dual dari selesaian primal. Dual dari selesaian primal sendiri itu kita mencari dual dengan tabel optimal primal minimal. Nah, tabel min ini tabel optimal primal minimal dan max ini tabel
optimal dual maksimal. Nah, X1 ini bersesuaian dengan S1, X2 bersesuaian dengan S2, X3 bersesuaian dengan S3, X4 bersesuaian dengan S4. X1 pada tabel optimal primal di luar basis, bisa kita lihat FDB-nya tidak ada X1, itu artinya X1 berada di luar basis, maka X1 sama dengan 0. Nah, dengan tabel X1 itu bersesuaian dengan S1 pada tabel optimal dual di dalam basis, karena tadi X1-nya berada di luar, maka S1-nya berada di dalam basis. ZJ min CJ-nya X1 itu Z1 min C1 sama dengan 2/3, bisa kita lihat ZJ min CJ-nya X1 itu 2/3, maka S1-nya itu sama dengan 2/3 juga. Untuk X2 pada tabel optimal primalnya itu di FDB-nya berada di dalam basis, maka X1 itu sama dengan 1/3. Nah, dengan tabel ini X2 bersesuaian dengan S2 pada tabel optimal dual di luar basis. Maka kita lihat ZJ min CJ-nya X2 yaitu S2 dikurangi C2 sama dengan 0. Maka S2-nya sama dengan 0 karena di luar basis juga. Lalu ada X3. Nah, pada tabel optimal primalnya berada di luar basis karena tidak ada di FDB, maka X3-nya sama dengan 0. Nah, dengan tabel X3 bersesuaian dengan S3 pada tabel optimal dual di dalam basis. ZJ min CJ-nya X3 itu Z3 min C3 sama dengan 1, maka S3-nya sama dengan 1. Nah, X4 pada tabel optimal primal itu di dalam basis karena terdapat pada VDB-nya, maka X4 sama dengan 1/6. Dengan tabel X4 bersesuaian dengan S4 pada tabel optimal dual di luar basis. ZJ min CJ-nya X4 itu Z4 min C4 sama dengan 0, maka S4 sama dengan 0. Oke, next kemudian ada S1. S1 itu bersesuaian dengan Y1, S2 bersesuaian dengan Y2, S3 bersesuaian dengan Y3, dan yang terakhir ada S4, dia bersesuaian dengan Y4. Satu pada TOP di dalam basis, kita lihat S1-nya itu dia bernilai 0. Dengan tabel S1 bersesuaian dengan Y1 pada tabel optimal 2 di luar basis. ZJ min CJ-nya S1 itu Z5 dikurangi C5 sama dengan 0, sehingga Y1 sama dengan 0. Untuk S2 pada tabel optimal primal dia berada di luar basis, sehingga di kolom VDB itu dia nggak ada S2, sehingga S2 ini otomatis bernilai 0. Dengan tabel S2 bersesuaian dengan Y2 pada tabel optimal dual di dalam basis. ZJ min CJ-nya S2 itu Z6 dikurangi C6 sama dengan 1/2/3, sehingga Y2-nya itu sama dengan 1/2/3. Untuk S3 pada tabel optimal primal dia berada di luar basis, sehingga S3 otomatis bernilai 0. Dengan tabel S3 bersesuaian dengan Y3 pada tabel optimal dual yang berada di dalam basis. ZJ min CJ-nya S3 itu Z7 dikurangi C7 sama dengan 1/3, sehingga Y3-nya itu bernilai 1/3. Yang terakhir S4 pada tabel optimal primal dia berada di dalam basis. Kita lihat di kolom VDB, S4 ini dia bernilai 0. Dengan tabel S4 ini bersesuaian dengan Y4 pada tabel optimal dual di luar basis. ZJ min CJ-nya S4 itu Z8 dikurangi C8 sama dengan 0, sehingga Y4-nya itu sama dengan 0. Dari situ kita simpulkan bahwa Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 1/2/3, Y3 sama dengan 1/3, Y4 sama dengan 0, S1 sama dengan 2/3, S2 sama dengan 0, S3 sama dengan 1, dan S4 sama dengan 0x. Baik, saya akan melanjutkan terkait soal yang C, yaitu kita harus menyelesaikan metode dualitas dengan simplex. Sebelumnya sudah dijelaskan terkait selesaian soal primal dengan simplex dan juga selesaian dual dengan simplex. Bentuk umumnya dari primalnya itu sendiri itu adalah min 2x1 plus 3x2
plus 2x3 plus 2x4 dengan HM-nya itu x1 plus 2x2 plus x3 plus 2x4 kurang dari sama dengan 3, x1 plus 2x2 plus x3 plus 2x4 lebih dari sama dengan 3, dan x1 plus x2 plus 2x3 plus 4, x4 kurang dari sama dengan 5, dan x1 plus x2 plus 2x3 plus 4x4 lebih dari sama dengan 5, dengan x1, 2, 3, 4 itu lebih dari sama dengan 0. Soalnya kita akan mengubah ke bentuk dualitas, tapi sebelum itu di soal di bentuk primal ini kan bentuknya berbeda, kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Nah, kita ubah yang tanda yang kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan primalnya dengan menambah min atau variabel negatif lah di baris 1 dan juga baris ketiga, sehingga terbentuknya yaitu min 2x1 plus 3x2 plus x3 negatif 2x2 negatif x3 plus x2 plus 2x3 plus 4x4 lebih dari sama dengan 5, dengan x1, 2, 3, 4 itu lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita ubah ke bentuk dualitas dari primal tersebut menjadi kurang dari sama dengan, dan juga kita transpose yang awalnya dari ini menjadi di sini di bentuk ini ya, dan juga kalau dualitas itu dia dari minimum primalnya menjadi maksimum, sehingga bentuknya itu negatif 3y1 plus 3y2 negatif 5y3 plus, dan HM-nya yang negatif y1 plus y2 negatif y3 plus y4 kurang sama dengan 2, dan negatif y1 plus 2y2 negatif y3 plus y4 kurang sama dengan 3, dan negatif y1 plus y2 negatif y3 plus 2y4 kurang sama dengan 2, dan negatif y1 plus 2y2 negatif y3 tambah 4y4 kurang sama dengan 2, dengan y1, y2, y3, y4 itu lebih dari sama dengan 0. Lalu kita akan menambah variabel slack lah atau s, yaitu max atau z sama dengan negatif 1 plus y2 negatif y3 plus y4 plus s1 sama dengan 2, negatif 2y1 negatif 2y3 plus 2y4 ditambah x sama dengan 2y1 tambah 2y2 negatif 4y3 plus 4y4 tambah s4 sama s1, s2, s3, s4 itu lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita ubah ke bentuk matriksnya, kita masukkan koefisiennya menjadi dari y1, y2, y3, y4, s1, s2, s3 itu menjadi negatif 1, 1, negatif 1, 1, 1, 0, 0, 0, negatif 2, 2, negatif 1, 0, 0, 1, 0, 0, negatif 1, 1, negatif 2, 2, 0, 0, 1, 0, negatif 2, 2, negatif 4, 4, 0, 0, 0, 1. Nah, dari bentuk matriks tadi kita masukkan ke tabel iterasi pertama dengan PDB-nya itu variabel dalam basisnya itu S1, S2, S3, S4 dengan CC-nya negatif 3, 3, 0, 0, 0. Dan CP-nya itu 0 semua, sehingga kita masukkan 2 negatif 1, 1 negatif 1, 1, 1, 0, 0, 0, 3 negatif 2, 2 negatif 1, 1, 0, 1, 0, 0, 2 negatif 1, 1 negatif 2, 0, 0, 0, dan 2 negatif 2, 2 negatif 4, 4, 0, 0, 0, 1. Dengan JJ-nya tadi kita kalikan ini menjadi 0 semua, dan JJ-nya kita kurangin tadi JJ-nya 0 dan kurangi negatif 3, negatif 3, 5, negatif 5, 0, 0, 0, 0. Nah, karena di JJ masih ada yang negatif dan kita pilih yang negatif paling besar, jadi negatif 5, sehingga menjadi sebuah kolom. Nah, untuk mencari elemen kunci ya kita harus mencari baris kuncinya terlebih dahulu. Dari kolom kuncinya yaitu Y4 ini kita dari key bagi Y4 yaitu 2 bagi 1. Di sini ada P ya. 2 bagi 1 sama dengan 2, 3 bagi 1 3, 2 bagi 2 100, 2 bagi 4 setengah. Lalu dari nilai ini kita cari yang paling kecil tapi yang bukan negatif sama 0, yaitu setengah, yaitu di S4, sehingga 4 ini menjadi elemen kuncinya, sehingga kita dapat mentransformasikan baris kuncinya. Nah, baris kuncinya ini 2 bagi 4, negatif 2 per 4, 2 per 4, negatif 4 per 4, 4 per 4, 0 per 4, 0 per 4, 0 per 1 per 4, itu menjadi 1 per 2, negatif 1 per 2, 1 per 2, negatif 1, 1, 0, 0, 1 per 4. Lalu kita transformasikan ke baris lain, yaitu baris pertama menjadi 3 per 2, negatif 1 per 2, 1 per 2, 0, 0, 1, 0, 0, negatif 1 per 4. Ini tadi tabelnya. Dan transformasi baris lain yaitu baris kedua, yaitu 5 per 2, negatif 3 per 2, 3
per 2, 0, 0, 0, 1, 0, 1 per, negatif 1 per 4. Lalu transformasi baris lain yaitu baris ketiga, yaitu 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, negatif 1 per 2. Nah, dari hasil transformasi tadi, kita masukkan ke tabel iterasi kedua. Karena tadi elemen kuncinya di baris 4 dan kolom baris 4, maka VTB-nya dari yang semula S4 menjadi Y4 dan CB-nya tadi masuk jadi 5. Sehingga kita masukkan tadi 1 per 2, negatif 1 per 2, 1 per 2, 0, 0, 1, 0, 0, negatif 1 per 4, 1 per 2, negatif 1, 1 per 2, 1 per 2, 0, 0, 0, 1, 0, negatif 1 per 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, negatif 1 per 2, 1 per 2, negatif 1 per 2, 1 per 2, negatif 1, 1, 0, 0, 0, 1 per 4. Lalu untuk JJ-nya ini kita masukkan dari sini jadi 2, 1 per 2, 1 per 2, 1 per 2, negatif 5, 5, 0, 0, 0, 1, 1 per 4. Lalu untuk JJ main JJ-nya kita tadi JJ-nya ini kita kurangi JJ-nya yang di atas menjadi 2, 1 per 2, 1 per 2, negatif 1 per 2, 0, 0, 0, 0, 1, 1 per 4. Nah, karena di tabel iterasi 2 ini masih ada nilai yang negatif yaitu negatif 1 per 2, maka kita pilih angka tersebut, kolom tersebut, yaitu kolom Y2. Ini menjadi kolom kuncinya. Lalu kita mencari baris kunci, ya mencari baris kunci, kita bagi nilai Q-nya dengan kolom kuncinya. Ini 1 per 2 dibagi 1 per 2 menjadi 3, terus 1 per 2 dibagi 1 per 2, 1 per 2 per 3, 1 bagi 0 dia tetap 0, 1 per 2 bagi 1 per 2 itu sama dengan 1. Nah, dari sini kita cari yang nilai yang paling kecil, yang bukan 0, yaitu 1. Maka 1 ini berada di baris keempat, ya, baris Y4. Maka ini menjadi baris kunci, sehingga elemen kuncinya adalah 1 per 2, sehingga kita bisa mentransformasikan baris kuncinya jadi 1 per 2 per 1 per 2, 1 per 2, negatif 1, negatif 1 per 2 per 1 per 2, 1 per 2 bagi 1 per 2, negatif 1, 1 bagi 1 per 2, 1, 1 bagi 1 per 2, 0 bagi 1 per 2, 0 bagi 1 per 2, 0 bagi 1 per 2, 1 per 4 bagi 1 per 2 menjadi 1, negatif 1, 1, negatif 2, 2, 0, 0, 0, 1 per 2. Lalu kita transformasikan ke baris lain, yaitu baris pertama menjadi 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, negatif 1 per 2. Selanjutnya kita transformasikan baris lain, yaitu baris kedua, yaitu 1, 0, 0, 3, negatif 3, 0, 1, 0, negatif 1. Lalu transformasi ke baris ketiga, karena baris ketiga itu kolom kuncinya adalah 0, maka nilainya tetap sama, itu tidak berubah, sehingga tetap transformasinya yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, negatif 1 per 2, 1. Lalu dari hasil transformasi tadi kita masukkan ke tabel iterasi yang ketiga, sehingga tadi baris elemen kunci dan nya berada di baris keempat, maka CB-nya itu berubah menjadi 3 dan VTB-nya itu menjadi Y2. Lalu kita tadi masukkan transformasinya 1, 0, 0, 1, negatif 1, 1, 0, 0, negatif 1 per 2, 1, 0, 0, 3, negatif 3, 0, 1, 0, negatif 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, negatif 1 per 2, 1, negatif 1, 1, negatif 2, 2, 0, 0, 0, 1 per 2. Lalu kita mencari JJ-nya, ya kita mencari JJ-nya menjadi 3, negatif 3, 3, negatif 6, 6, 0, 0, 0, 1, 1 per 2. Lalu JJ-nya menjadi 3, 0, 0, negatif 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 per 2. Nah, di sini kan masih ada yang negatif ya, berarti belum optimal programnya. Maka kita pilih negatif ini, kita pilih untuk iterasi selanjutnya, yaitu ini negatif 1 ini menjadi kolom kuncinya. Ini nilai P untuk mencari elemen kuncinya, kita baris kuncinya kita bagi ininya 1 bagi Y3, jadi 1 bagi 1 ya 1, 1 bagi 3 1 per 3, 1 bagi 0 ya, yaitu 0, 1 bagi negatif 2 jadi negatif 1 per 2. Lalu kita pilih baris kuncinya, itu yang paling kecil angkanya tapi bukan negatif sama 0, yaitu 1 per 3, sehingga baris kuncinya itu di baris ke S2, baris kedua, sehingga kita bisa transformasi baris kunci baris kedua tadi menjadi 1 bagi 3, 0 bagi 3, 0 bagi 3, 3 bagi 3, negatif 3 bagi 3, 0 bagi 3, 1 bagi 3, 0 bagi 3, dengan 1 bagi 3, itu menjadi 1 per 3, 0, 0, 1, negatif 1, 0, 1 per 3, 0, negatif 1 per 3. Lalu kita transformasikan ke
baris lain, yaitu baris pertama, yaitu 2/3, 0, 0, 0, 0, 1, negatif 1/3, 0, negatif 1/6. Lalu kita ambil transformasi ke baris ketiga, karena tadi yang pernah aku bilang, yaitu kalau kolom kunci dari 0, maka nilainya tetap sama. Di kolom kunci di S3-nya 0, kolom nilainya tetap sama, tidak berubah. Sehingga menjadi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, negatif 1/2, 1. Lalu transformasi baris lain, yaitu baris keempat, menjadi 5/3, negatif 1, 1, 0, 0, 0, 2/3, 0, negatif 1/6. Sehingga dari hasil transformasi tadi kita masukkan ke tabel iterasi keempat. Ya, jadi masukin semuanya. Dan yang awalnya FTP-nya itu di S2 menjadi Y3, diganti karena menjadi elemen kuncinya, dan CP-nya dari 0 menjadi negatif 5, masuk ke sini. Sehingga nilainya berarti 2/3, 0, 0, 0, 0, 1, negatif 1/3, 0, negatif 1/6, 2/3, 0, 0, 1, negatif 1, 0, 1/3, 0, negatif 1/3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, negatif 1/2, 1, 2/3, negatif 1, 1, 0, 0, 0, 2/3, 0, negatif 1/6. Hingga CC-nya menjadi 3, 1/3, negatif 3, 3, negatif 5, 5, 0, 1/3, 0, 1, 1/6. Lalu CC-nya menjadi 3, 1/3, 0, 0, 0, 0, 0, 1/3, 0, 1, 1/6. Karena nilai CC-nya sudah tidak ada yang negatif, maka program ini juga optimal. Sehingga kesimpulannya yaitu program di tabel ini sudah optimal karena semua CC-nya itu lebih dari sama dengan 0 untuk semua C, sehingga Y1 nya itu dia sama dengan 0, Y2 itu 1,66 atau 2/3, Y3 itu 0,33 atau 1/3, Y4 nya itu 0. Ini bisa diselesaikan oleh teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal D, itu POM-QM primal. Saya akan mendemonstrasikan POM-QM tersebut di aplikasinya langsung. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah membuka aplikasi POM-QM-nya terlebih dulu. Langkah pertama yang harus kita lakukan setelah kita membuka aplikasi POM-QM adalah kita melihat bagian kiri, lalu kita cari linear programming di sebelah kiri ini, dipencet, lalu tabel seperti ini mengerjakan soal POM-QM primal, jadi kita namain POM-QM primal. Nah, number of contents itu berapa persamaan yang mau kita masukkan ke POM-QM-nya. Dengan metode simplex, kita bukan persamaan karena sama dengan itu sudah kita ubah ke lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Nah, number of variable itu variabel yang mau kita masukkan. Kita ganti kolom names-nya X1, X2, X3. Nah, objektifnya kita ganti ke minimize karena soal kita minimize. Lalu kita klik OK. Lalu kita masukkan angkanya. Untuk minimize-nya dulu tuh 2, 3, 2, 2. Terus ini 1, 2, 1, 2. Lebih dari sama dengan RHS itu konstanta yang akan kita masukkan, yaitu 3. Ini 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 4, 5, 1, 1, 2, 4, 5. Ini kita ganti lebih dari sama dengan. Nah, kita cek dulu apakah ini sudah benar semua. Untuk 2, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3, lebih dari 1, 2, 1, 2, kurang dari 3, lebih dari 1, 2, 4, kurang dari 5, 1, 1, 2, 4, kurang dari 5. Lalu kita pencet solve. Nah, di sini langsung keluar hasil yang akan kita bandingkan dengan primal biasa. Nah, sebelum itu ada iteration ini langkah sebelum kita mendapatkan hasil yang tadi. Jadi di sini POM-QM menggunakan CJ min ZC, sedangkan kalau manual sebelumnya itu pakai ZJ min CJ. Perbedaannya hanya di jika CJ min ZC hasil akhirnya tuh jika minus, maka di ZJ min CJ-nya plus. Begitu pula sebaliknya untuk hasilnya. Kita bandingkan, kita coba kembali ke Canva. Nah, ini perbandingan hasil primal dan POM-QM-nya. Primalnya bisa dilihat di solution POM-QM-nya itu X1 0, X2 0,33, 0,
X4 itu 1,17. Nah, dilihat juga primal manualnya. Kita lihat key-nya ya, di FDB. Kita lihat juga FDB, X1 tidak ada di FDB, maka otomatis X1 sama dengan 0. X2 ada di FDB, key-nya 1/3 itu sama saja seperti 0,33. X3 tidak ada di FDB, maka X3 sama dengan 0, sama. X4 ada di FDB, sama dengan 1/6, itu sama saja 1,17. RHS 3,33 ini JJ min CJ-nya dari key. Jadi kita lihat JJ min CJ-nya key itu negatif 3 1/3. Kalau di sini JJ min JJ 3,33. Ini perbedaannya kalau JJ min CJ dan CJ min ZC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita lanjut ke POM-QM dualnya ya. Kita klik yang dual. Oke, nah di sini ada dual problem atau bentuk dualnya. Nah ini kita copy semua. Oke, kemudian kita ke edit data. Nah kemudian tempelkan ke datanya. Karena kan ini di sini masih minimize, jangan lupa diganti ke maximize dulu. Kemudian kalau udah kita klik solve, itu kita dapatkan hasilnya. Nah, untuk X1, X2, X3, mewakili variabel Y1, Y2, Y3, Y4. Jadi, Y1-nya itu sama dengan 1,67, Y3-nya sama dengan 0,33, dan Y4-nya sama dengan 0. Dan untuk Z maximize-nya itu sama dengan 3,33. Oke, next ke perbandingan. Jadi kita akan membandingkan hasil penyelesaian dual dengan metode simplex, hasil penyelesaian dual dari selesaian primalnya, dan juga hasil penyelesaian dual dari POM-QM. Nah, untuk yang pertama, kita akan membandingkan hasil penyelesaian dual dengan simplex terlebih dahulu. Nah, kita lihat ke kolom VDB-nya. Nah, yang masuk itu hanya variabel Y2 dan Y3. Sehingga dari situ dapat dikatakan bahwa Y1 dan Y4 itu bernilai 0. Nah, sedangkan Y3 dia bernilai 1/3. Dan Y2 itu nilainya 1/2/3. Dengan key-nya itu nilainya 3 1/3. Untuk hasil penyelesaian dual dari selesaian primalnya diperoleh Y1 ini sama dengan 0, Y2 sama dengan 1/2/3, Y3 sama dengan 1/3, dan Y4 sama dengan 0. Next. Nah, sekarang hasil penyelesaian dual dengan menggunakan POM-QM. Nah, dari solution kita dapatkan X1, X2, X3, X4 ini dia mewakili Y1, Y2, Y3, dan Y4. Jadi X1 ini sama dengan Y1, nilainya 0. Kemudian X2 ini sama dengan Y2, nilainya 1,67. X3 ini sama dengan Y3, nilainya 0,33. Dan X4 ini sama dengan Y4, nilainya 0. Dan hasil akhirnya juga sama dengan 3, dari penyelesaian dual yang diselesaikan dari banyak cara, metode simplex, dari selesaian primalnya, dan juga dari POM-QM menghasilkan hasil yang sama. Hasilnya itu 3,33. Dan solusi setiap variabelnya itu juga sama. Untuk Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 167, Y3 sama dengan 0,33, dan Y4 sama dengan 0. Seperti itu. Next. Ya, untuk kesimpulannya, metode simplex digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan pemrograman linier, baik pada bentuk primal maupun dual, dengan melakukan langkah-langkah iteratif seperti penentuan variabel masuk dan keluar, serta transformasi baris kunci dan baris lain B1 pada tabel simplex untuk mencapai solusi optimal. Dalam konteks dualitas, terlihat bahwa struktur bendera primal seperti tanda lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan
secara langsung menentukan sifat variabel pada permasalahan dualnya, yang kemudian diselesaikan menggunakan prosedur simplex atau simplex dual untuk mendapatkan nilai optimal yang saling terkait antara kedua bentuk tersebut. Secara keseluruhan, pendekatan ini menunjukkan bahwa baik metode simplex pada masalah primal maupun penerapan metode simplex pada masalah dual memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mencari solusi optimal dari sebuah model optimasi linier. Oke, baik, cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton dan sudah memberikan perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.